dengan bukti ekstraksi tersebut, pada pukul 22.14 Vina masih berkomunikasi dengan Mega dan Widi, menerangkan peristiwa yang terjadi pada putusan yang menyatakan 21.15 terjadi peristiwa. Salah. Saya tantang mereka, siapa yang bisa membuktikan itu nomornya Vina? Kan tidak ada. Drama kasus kematian dua sejoli Vina Dewi Arista alias Vina dan Muhammad Rizky Rudiana alias Eki seolah menemui titik akhir alias game over. Kasus kematian Vina pun semakin terang benderang usai bukti ekstraksi data HP Vina terungkap. Ekstraksi data berupa percakapan Vina sebelum kematiannya seolah mematahkan tuduhan adanya pengeroyokan dan ruda paksa yang dilakukan ke-8 terpidana. Tempus Triti yang sudah diputus inkrah ini ya, pada pukul 21.15 dimulainya peristiwa motor Vina dan Eki diikuti oleh 8 orang itu dengan bukti ekstraksi tersebut yang menjelaskan bahwa pada pukul 22.14 waktu Indonesia bagian Barat Vina masih berkomunikasi dengan Mega dan Widi, itu menerangkan atau menihilkan peristiwa yang terjadi pada putusan yang menyatakan 21.15 terjadi peristiwa. Gitu. Sehingga keputusan itu salah. Sehingga putusan terhadap para terpidana ini didasarkan oleh tempus yang salah. Bukti percakapan yang ditemukan Edwin juga menegaskan bahwa bukti ekstraksi data dari HP Vina sangat berkesesuaian dengan keterangan dua sahabat Vina saat bersaksi di pengadilan. Yang paling membuat saya wow itu pertama kali adalah ketika saya menemukan kata Widi. Ya, menemukan kata Widi. Dan kemudian saya cek, ini kata Widi di handphone siapa? Dan kata Widi itu memang ada di handphone milik Vina. Gitu loh. Saya runut ke atasnya percakapan sebelumnya. Ada percakapan sebagaimana Widi dan Mega sampaikan ketika di persidangan, bahwa di atas pukul 22 itu Vina masih berkirim pesan dan mengajak mereka keluar. Berarti keterangan Widi dan Mega di atas pukul 22 itu bukan keterangan yang berdiri sendiri, tapi keterangan yang didukung oleh bukti lainnya. Bukti lainnya bahkan bukti yang saintifik. Untuk membuktikan apakah benar adanya kesesuaian antara ekstraksi data HP Vina dengan keterangan Widi, kami pun mencoba membuka dokumen ekstraksi data HP Vina. Dan inilah dokumen percakapan antara Vina dan Widi. Berikut keterangan Widi yang berkesesuaian dengan ekstraksi data HP Vina. Kalau sama aku sih tadinya dia nelpon dulu teh. Nelpon itu emang belum agak lama sih teh ya. Jam 10 kurang. Jam 10 kurang itu dia ini dulu kayak SMS. Kalau misalkan P gitu tuh. Kalau misalnya tes gitu tuh ya. Tapi itu SMS. P, kamu mau main enggak? Dia bilang begitu. Terus kata aku tuh, enggak lah, jatuhnya tuh nanti dimarahin sama pacar aku. Aku emang selalu bilang begitu sih teh. Terus enggak lama, enggak nyampe sejam 2 jam, enggak teh. Sekitar 10 lebih 5 itu dia nelpon saya. Nelpon, ya emang maksa sih teh ya. Maksa kayak, kamu mau keluar enggak? Cepetan, bilang kayak gitu. Karena aku udah bilang dari tadi enggak gitu. Menjadi tanda tanya besar, mengapa ekstraksi data ini tak pernah dihadirkan dalam persidangan. Padahal ekstraksi data ini telah muncul sejak kasus ini pertama kali bergulir tahun 2016. Ya, karena pembukti bukti itu sepertinya tidak pernah dimaksudkan sebagai alat bukti. Karena tidak mendukung untuk mendakwa mereka atau mempersangkakan mereka sebagai pelaku pembunuhan dan pemerkosaan. Ekstraksi data tersebut tidak pernah dimaksudkan sebagai alat bukti. Laporan ekstraksi datanya tidak jadi alat bukti surat. Ahli yang melakukan ekstraksi datanya tidak pernah di BAP. Sementara itu, soal ruda paksa yang dituduhkan ke-8 terpidana, Edwin Partogi menegaskan jika hal itu tidak terbukti,
usai data ekshumasi terungkap. Itu yang gak kita temukan dalam berita acara pemotretan ya, ekshumasi terhadap Vina. Edwin juga mengungkapkan jika persidangan kasus kematian Vina dan Eki menjadi satu-satunya kasus yang cacat hukum. Pasalnya, saat persidangan tak dilengkapi dengan berkas P21. Iya, berkas P19. Bukan berkas P21. Tidak pernah ada. Tadi saya sampaikan, berkas ini diperoleh dari pengadilan. Kok bisa pengadilan digelar, jaksa membuat dakwaan tidak didasarkan oleh berkas P21 tapi berkas P19. Artinya berkas yang belum lengkap. Persidangan paling brutal. Edwin mendorong Presiden Jokowi memberikan perhatian khusus pada kasus ini dan segera membebaskan para terpidana. Harusnya mereka dinyatakan bebas. Gitu. Saya bahkan mendorong lebih maju dibanding sekedar hanya terbebas dalam konteks diputuskan oleh Mahkamah Agung dari putusan PK-nya. Ya. Saya mendorong Presiden, sebaiknya Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan khusus untuk mengeluarkan mereka dulu dari penjara. 7 orang itu, sambil kita menunggu putusan Mahkamah Agungnya. Hakim telah memeriksa itu semua. Sudah dilakukan pemeriksaan oleh hakim dan hakim menganggap tidak ada persesuaian. Beberapa kehilangan bukti persidangan. Hakim telah memeriksa itu semua, yang artinya pemeriksaan terhadap ekstraksi yang disebutkan mereka itu menurut saya itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh hakim dan hakim menganggap tidak ada persesuaian di antara alat bukti yang lainnya sehingga itu tidak dijadikan patokan oleh hakim gitu.